kembali ke channel Alal. Di episode ngopi kali ini, wah ini kita lagi ada di namanya Potland Indonesia. Potland Indonesia ini di daerah mana nih Pak namanya Pak? Ada di Graha Raya. Graha Raya Bintaro. Iya. Kebenaran di samping saya ini sudah ada pemiliknya Potland. Dengan Pak siapa maaf? Pakus. Pakus. Nah, Pakus ini juga mewakili komunitas terarium Pak ya. Terarium. Nah, di sebelah beliau ada dengan Pak siapa maaf? Dengan Yahya. Oke. Bapak ini seniman kanvas alias pelukis. Nah, dan yang udah tidak asing lagi, nah, di sini ada Om Yudi animasi perwakilan komunitas bonsai mini. Wah. Dan di sini juga ada namanya Om Denian dari Pottery by Den. Wah, ini saya ngomongnya udah kayak mau lomba tinju aja nih. Oke, Pak, by the way, ini Potland Indonesia ini ada apa aja Pak di sini Pak? Pak? Di sini kita tuh ada berbagai macam workshop, ada workshop terarium, ada melukis kanvas, ada melukis pot, ada bikin pot, dan kita juga sini jualan pot juga. Oke, basically pot keramik ya Pak ya? Pot enggak, pot terakota. Oh, terakota? Terakota. Oh, gitu. Terakota. Tuh, jadi per pot-potan. Berpot-potan. Nah, juga mungkin di sini juga bisa ngebuat terarium juga kan? Bisa, sini buat terarium. Kita udah mungkin sekitar 1.000 orang deh yang pernah ikut kita serta terarium. Cakep banget tuh. Jadi bagaimana caranya kita memperkenalkan tanaman ke orang-orang supaya orang bisa tanaman. Gitu ya. Gitu, Jadi luas sekali ya, nggak cuma pot tapi juga memperkenalkan terarium. Terarium ataupun jenis tanaman umumnya. Tanaman umum juga ada. Mantap, justru itulah topik kita hari ini di sini. Kita ngumpul-ngumpul di sini sedang ingin membicarakan joint venture joint venture alias kolaborasi. Nah, kolaborasi apa? Di sini ada Om Yudi yang sudah siap menjelaskan. Apa nih Om? Kan kenalin dulu sana, dari sana. Udah dikenalin Udah. Udah Pasti tadi. ngopi kan? Saya ngopi dulu deh. Saya ngopi dulu deh kalau gitu. Sudah ngopi paling mewah, ada kopi, es doger, ya kan teh 1 jak gitu, ada pisang. Ya kan Pottery by Den itu apa? Kan buat pot keramik. Kan itu belum dijelasin, cuma saya jadi kualat nih maaf. cuma Oke, mengenalkan doang. Pottery by Den. Nah, ini pot ya pasti kan? Pot keramik. Pot keramik. Gue jadi saya yang jawab sendiri ya. Pot keramik. Nah, terus pot keramik ini diapain tuh? Jadi kalau di Pottery by Den itu kita bikin pot keramik sesuai dengan kreasi kita. Oh, siap-siap. Handmade berarti ya? Handmade. Oke, sesuai imajinasi ya? Kalau imajinasinya liar bahaya juga nih. Waduh, ini Om Al kebanyakan ngopi nih, waduh. Tapi ini kita kepo ini Om Yudi ini mau konsep apa nih? Kolaborasi apa nih Om? Coba jelaskan dong Om. Ya oke teman-teman, jadi saya kesini main ketemu dengan Om Kus, juga dengan Om Yahya, sama Om Denian. Jadi ketemu saya juga tuh. Iya ketemu Om juga gitu kan. Jalan gitu. Jadi saya pengen ngajak kolaborasi. Jadi saya ada satu konsep di sebagai display kayak gitu ya. Nah jadi saya mau ngajak di Om Denian ini kan pot keramik, jadi dengan tanaman sukulennya gitu. Kalau Om Kus ini terariumnya. Jadi saya ada satu konsep, itu konsep display kalau saya bilang ya. Dari dulu saya sempat memang bikin cuma masih di grup Facebook. Saya bikin lomba untuk display. Nah, jadi saya maunya tuh semua jenis tanaman bisa masuk di situ. Jadi tinggal tergantung kan sekarang yang dilombakan itu jadi kreasi untuk menata satu, ya dikasih space gini lah, ditata lah kayak gitu. Nah, jadi saya datang ke sini untuk ngobrol sama Om Kus kayak gitu. Nah, ternyata diterima dengan baik dan Om Denian juga terima juga seperti itu. Itu Om Denian juga perwakilan komunitas sukulen ya? Sukulen. Lupa tadi ya. Waduh. Nah, jadi mungkin nanti foto-fotonya akan saya tampilin. Ya, tolong ya Om Editor nanti tinggal Om Editornya yang ngaturin ya. Contohnya ya. Contoh-contoh konsep displaynya seperti apa dan
Dan tadi juga saya udah nunjukin ke Omku seperti itu ya Om. keren, Jadi, nah gimana tanggapan dari Om untuk konsep display seperti itu? Ya, sangat menarik ya, soalnya kan kita kan kolaborasi antara pecinta terrarium, pecinta bonsai, pecinta tadi Sukulen, digabungin, wah cukup sangat menarik gitu kan. ya, Semoga jalan lancar lah nantilah kolaborasinya. ya oke. Dari Mas Denian gimana tanggapannya? Jadi ya konsep yang saya tawarkan. Seperti itu. Untuk konsepnya setuju banget saya. Soalnya mungkin untuk jenis-jenis tanaman sendiri kan banyak ya. Iya. Benar, bisa gitu. Mungkin dengan kita kolaborasi ini bisa menyatukan juga kan antar komunitas gitu kan. Jadi lebih luas lah. Ya kebetulan juga di sini ada Om yang Lukis ya. lukis juga buat bisa dipadukan sebenarnya panoramanya gitu sebagai ya. panoramanya atau background di belakang Background di dari belakang. tanaman-tanaman ini. Perkumpulan seniman ya. Nah, Ya kan? Nah tapi yang saya agak-agak ini, Om Yudi ini kan dikenal orang bonsai mini, ya kan? Terus nanti join dengan ini, wah, apa kata dunia tadi Om? Ya makanya saya di awal itu kan THM. THM itu tanaman hias mini. Oh ya THM itu ya? Jadi di situ ada bonsai, di situ ada tanaman apapun yang penting ukurannya mini. Oh. Standar saya itu kalau mungkin di grup saya dulu bikinnya sih 8 cm. Tapi saya nawarin di sini ada konsep untuk kita menggabungkan antara sukulen dengan terrarium ini, tapi ada standar ukurannya tuh 10 cm. Jadi dengan pohon-pohon atau tanaman hias yang ukuran 10 cm bisa dibuat satu konsep display seperti Oke, itu. jadi THM itu tanaman hias mini. Kalau nggak salah sosmednya di Facebook ya. Ya, Oh, saya pikir itu khusus bonsai tidak ya? bukan. Jadi itulah awalnya sebenarnya kan orang berpikirnya itu lebih ke bonsai. Ya. Cuma memang sebenarnya bonsai, tapi saya nggak terfokus ke bonsai sebenarnya gitu ya. Makanya saya bikinnya tanaman hias mini. Jadi biar ada tanaman lain pun yang bisa dipadukan dengan bonsai itu sebenarnya bisa kayak gitu kan. Nah, Sama syaratnya mini tadi ya, dan 10 cm 10 cm kayak gitu. atau patokan korek. Korek. Itu adalannya kalau di sosmed nanti ya. Ya gitu ya. Wah, kayaknya seru banget nih Om. Kalau nanti dari kolaborasi ini apa yang diharapkan Om? Ya saya sih udah mengajukan konsep seperti ini, mungkin bisa sama-sama untuk di sini ya kita dulu aja mungkin kayak gitu ya. Kalau dipadukan dari terrarium masuk ada bonsainya, ada sukulennya, gimana sih? Enak nggak sih kayak gitu? Nah itu yang Enak dicoba dulu kali Om. nah makanya harus dicoba kayak gitu kan. iya, Sebenarnya kan udah ada contoh kita nanti akan dilihatin kayak gitu ya. Balik lagi Di Om situ. editor, jangan lupa Om editor. Dan di sana juga ada beberapa contoh Udah ini? konsep-konsep display yang ada. Jadi ada yang konsep display emang khusus bonsainya aja, ada yang bonsai digabung dengan sukulen, ada yang sukulennya aja kayak gitu. Jadi ya nanti juga akan ditunjukin Oke, jadi di editornya ya. oke, editor ya Pak. Berarti kan oke, ini kita bicara out of the box Om ya. Kalau kita bicara tanaman pada umumnya ya single on pot gitu ya. Ada sukulen, ada bonsai mini dan sebagainya, terrarium gitu. Terrarium ya. Jadi nanti ini tanaman-tanaman ini ya
dipadukan dalam satu konsep. Jadi biasa ya, jadi nggak cuma tanaman tok gitu ya. Iya. Ada pemandangannya mungkin, ada mungkin konsep-konsep halaman rumah mungkin ya, Iya, gitu ya. Iya, iya. Jadi selama ini yang saya tahu contoh kayak di bonsai aja, ya udah orang pajang hanya satu aja kayak gitu kan. Sama juga mungkin kayak sukulen, setahu saya juga kayak gitu ya. Satu pot doang di atas meja. Ya cuma itu doang yang kita lihat. Tapi ini kita pengen nunjukin satu kesatuan, ada displaynya yang dipadukan entah Iya, dari terariumnya Beri gitu. orang imajinasi bahwa sesuatu itu bisa dikonsepkan ya untuk menjadi sebuah pemandangan real bahasanya Iya, ya, gitu. dalam bentuk mini ya. Dalam bentuk mini. Jadi nggak cuma pohon itu aja kan. Iya, selama ini kan orang hanya majang kayak gitu aja kan, satu pot doang udah kelar kayak gitu. Nah, kita ini bikin konsep yang berbeda. Wah, jadi anti basiom ya. Iya. Wah, balap nih kayaknya. Ya, Saya juga antusias banget tuh terrarium ini. Terrarium sendiri itu kan satu wadah ya, Satu wadah kaca. kaca ya kan, di dalamnya itu ada berbagai macam jenis tanaman-tanaman Iya. ya kan. Nah, tanaman-tanaman itu sendiri Pak, maaf ini sekedar bertanya aja orang awam ya, itu supaya dia bertahan hidup apa penunjangnya Pak? Nah, jadi kalau terrarium itu ada dua kebetulan. Ada yang dry, ada yang wet. Kalau yang dry itu sama tetap pakai sekulen-sekulen juga, tapi dia wadahnya itu kaca. Nah, kalau yang dry itu dia tuh lebih ke terbuka, nggak ada masalah, nggak perlu disiram nggak apa-apa, gitu. Nah, kalau yang wet dia itu mesti ketutup, biar dia ada sirkulasi. Nanti dia ngembun, air turun ke bawah, nanti kena panas, naik lagi terus tuh. Jadi sebenarnya nggak perlu disiram nggak apa-apa dia. Oke, pertanyaan umum Pak. Biasanya kan kalau seputar terrarium orang kan nanya, oh nanti airnya berapa lama sekali ya kan? Atau mungkin pencahayaannya bagaimana kan gitu? Sebenarnya kalau pencahayaan itu asal dia ketemu sinar matahari nggak langsung juga nggak apa-apa. Atau juga dia taruh di lampu grow light gitu biasanya kan, itu bisa juga gitu. Jadi tetap hidup. Kalau untuk penyiraman sih semenjak selama dia masih berembun, Ya. itu sebenarnya dia sirkulasi berjalan tuh, dia berembun, dia turun ke bawah, berembun gitu. Jadi nggak disiram juga nggak apa-apa. Kita kan juga banyak tuh stok-stok kami tuh jarang disiram, dia ada sirkulasi aja dia selama dia kena matahari. Bisa dibilang low maintenance ya? Low maintenance sebenarnya. Nah, satu lagi nih, masih kita mau bagi-bagi pertanyaan nih. Wah, Om Den, sukulen kalau dibikin kayak panorama gitu, apa yang di benak Om Den nih? Mau diidein apa bentuknya? Sebetulnya kalau untuk penggabungan sukulen itu udah banyak Om. Ya. Itu cuman sekedar jadi ada pot yang besar, ceper kayak gitu kan, terus berbagai jenis sukulennya digabungin jadi satu gitu. Tapi kalau untuk yang dikonsepin kayaknya masih jarang banget deh. Gitu. Kita mungkin masih banyak orang yang nggak tahu kayak gitu kan. Makanya pas banget adanya kolaborasi ini kan, jadi orang lebih kreasinya tuh bakal dapat lebih banyak kan kayak gitu. Ya, sejauh ini mungkin sukulen orang lebih ke grouping ya bentuknya. Iya, Oke, benar. Oke, by the way, grouping itu jadi satu pot, terus ada beberapa macam atau satu macam ya, Iya. tapi jumplak jadi satu gitu ya. Iya, benar. Bahasa kasarnya begitu. Kalau di bonsai itu kan ada grouping juga kan. Iya. Mungkin kalau di bonsai itu lebih temanya lebih kayak ke hutan kan. Iya. Nah kalau untuk sukulen mungkin kayak temanya itu lebih ke gurun gitu. Ya, Oh, gitu ya, benar juga nggak masuk karena dia tanaman-tanaman yang memang hidup di udara panas ya. Panas, ya. Udara panas, lembab. Yang satu, wah ini kayak tanaman-tanaman tropis nih kayaknya. Seru banget ya. Seru banget aslinya. Wah, udah gitu nanti hasil jadinya bisa dilukis luar biasa banget. Aduh. Om, apa yang ada yang berbahasa lagi, Om? ya udah mungkin tambahan saya seperti ini. Saya kenapa ngajak sukulen juga? Yang saya tahu tadi seperti awal saya bilang, orang mungkin hanya naruh sukulen seperti itu aja. Iya benar. Mungkin ada 2 atau 3 tapi disusun di atas rak, kan itu juga akan lebih menarik daripada hanya satu doang di atas meja. Benar. Nah itu yang jadi konsep display ini bukan hanya digabungin dalam satu pot, tapi dia menyusun, ada rak yang disusun, ditata, entah ada aksesoris apa di rak itu. Jadi sama seperti bonsai kan ada rak bonsainya juga disusun beberapa bonsai. Nah saya mau sukulen juga bisa seperti itu gitu.
Jadi sebenarnya menambah nilai estetika. Udah gitu kalau dijadikan pajangan tidak membosankan ya. Tidak membosankan. Kalau bosan ya tebang pohon biasanya. Aduh, kayaknya kalau makin lama ngobrol nih kita makin dalam ngomongnya makin ngaco nih. Aduh. Mungkin cukup sekian kali Om ya? Cukup sekian. Waduh. Teman-teman, ikutin terus channel Ala Al. Oke, di episode ngopi kali ini seru banget, tapi kalau ikutin terus nggak akan habis-habis ya. Kalau Om bapak udah ketemu tuh, aduh, bisa sampai subuh nih nggak kelar-kelar. Oke, mungkin cukup sekian di episode ngopi kali ini. Kepoin terus channel Ala Al. Ketidaksempurnaan bisa menjadi sempurna jika dilihat lebih dalam. Itulah Ala Al. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah. Kasih ya Pak. Dadah.